Kalau operasi CA-cervi itu operasi radikal namanya, radikal hysterektomi. Jadi kalau hysterektomi kita cuma angkat rahim, kalau radikal semuanya diangkat. Rahimnya, hidung telurnya, dan dia operasinya lebih luas lagi sampai kelenjar-kelenjar dibongkar semua. Pembahasan kita kali ini adalah tentang kanker serviks atau lebih dikenal kanker leher rahim. Di studio kita telah hadir seorang dokter spesial kandungan lulusan Unstrat Manado. Beliau adalah Dr. Liao Sungkono SPOG, sekaligus pemilik dan owner Rumah Sakit Ibu dan Anak UMP di Singkawang. Selamat datang, dokter. Terima kasih, sama-sama. Oke, begini dokter. Sibuk nggak dokter akhir ini? Lumayan sih. Lumayan ya. Tiap hari. Tiap hari. Hari ini ada operasi dokter? Ada. Ada ya. Ya, gini dokter. Kurang lebih 1 minggu yang lalu saya dapat berita duka. Ada seorang teman saya, tepatnya sih kakak kelas saya, dapat berita duka meninggal. Meninggalnya karena kanker serviks. Nah, menurut saya baca beberapa artikel katanya kanker serviks itu menjadi momok bagi wanita di dunia ini. Bagaimana dokter menjelaskan tentang kanker serviks ini? Iya. Sebenarnya kanker serviks itu kalau dibilang momok sih bukan karena bagaimana ya. Di antara banyak kanker yang bisa dicegah dan bisa diobatin itu hanya kanker serviks. Karena kenapa menjadi momok? Karena selama ini informasi mengenai kanker serviks, bagaimana pencegahannya, bagaimana pengobatannya itu kan banyak masyarakat yang tidak tahu. Jadi mereka datang dengan kondisi sudah stadium lanjut. Jadi kita ada istilahnya screening namanya, screening awal untuk kanker serviks. Tapi ya namanya wanita kan kalau dibuka-buka mereka malu ya. Misalnya mau datang ke puskesmas atau ke bidan mau dibuka, mereka merasa risih. Itu salah satu faktornya. Salah satu faktor membuat jadi banyak mereka yang tidak mau memeriksa diri, datang-datang sudah dalam kondisi sudah keadaan udah stadium di atas stadium 1. Karena pada awal-awal, mulai dari stadium awal itu tidak ada gejala apa-apa. Kalau sudah keputihan, bau segala macam itu udah stadium lanjut. Berarti itu dokter masuk ke gejala ya. Tapi sebelum jauh lebih ke sana, kira-kira maksud saya sebelum dokter jauh membahas ke sana, kira-kira dokter punya data nggak di dunia ini angka kematian kanker serviks itu bagaimana? Ya, memang cukup tinggi sih. Itu dilema buat masyarakat di mana-mana, terutama daerah negara berkembang ya. Karena informasi mengenai kanker serviks itu sangat berkurang, sangat kurang, dan mereka untuk memeriksakan diri awal itu screening nggak mau. Dan menurut data yang dari WHO dikatakan bahwa hampir 1 menit 1 orang wanita meninggal di dunia ini. 1 menit 1 wanita meninggal karena kanker serviks. Ya, di seluruh dunia. Tapi kalau di Indonesia kita mungkin hanya hitungan 1 jam atau berapa. Saya nggak terlalu jauh, tapi perkiraan kurang lebih 1 jam 1 orang. 1 jam 1 orang meninggal karena kanker serviks di Indonesia ya. Berarti makanya ini sangat riskan dan sangat tinggi. Makanya kita di pemerintah juga ada istilahnya melakukan screening. Screening sebenarnya sudah diterapkan sudah lama, cuma banyak informasi tidak tahu. Saya dulu pernah dilatih sebagai tenaga pengajar TOT waktu itu untuk men-screening kanker serviks. Latihan yang dilakukan adalah melakukan screening dengan IVA namanya. IVA itu inspeksi visual dengan asam asetat. Jadi pada wanita kita lakukan pemeriksaan pada mulut rahimnya. Kita berikan dengan asam cuka. Jadi di mulut rahim itu kita totol atau kita basahin dengan asam cuka. Nanti kurang lebih 1-5 menit kita lihat perubahan pada selnya, pada lapisan atas dari mulut rahim itu kita lihat ada perubahan enggak. Kalau misalnya ada perubahan, dia ada daerah plak-plak yang bentuk seperti plak putih-putih, kita sudah curiga bahwa itu mulai ada namanya prekanker. Berarti itu proses screeningnya ya? Screening itu screeningnya murah.
murah, bisa dilakukan di puskesmas, bisa dilakukan di sama dokter praktek, dokter umum, bidan pun bisa lakukan. Itu biayanya ya nggak sampai 10.000 sebenarnya kalau kita Oke. mau lakukan. Itu cuma pakai pakai asam cuka ditotolkan. Oh ini ada, ini nggak ada. Cuma memang butuh pelatihan, butuh sensitivitas dari penguji itu melihat bahwa ini ada plak ini atau enggak. Makanya saya waktu itu pernah dilatih di Jakarta mengenai plak ini. Itu pemeriksaan screening awal. Untuk lebih lanjut, kalau misalnya kita ketemu plak itu, kita bisa misalnya lebih lanjut misalnya ke arah pap smear yang lebih mahal, Oke. ya kan? Tapi sebelum jauh ke sana, ini kan nanti pasti menarik pembahasannya. Maksudnya dari kesimpulan saya, dokter menyampaikan proses screening itu sebenarnya murah. Murah. Cuman karena faktornya mungkin karena satu informasi pengetahuan, terus yang kedua dari pihak wanita itu tadi dokter bilang agak risih ya. Iya. Oke, berarti itu faktor-faktor yang membuat proses screening itu menjadi tidak berhasil. Si wanita ini nggak mau di screening gitu ya? Bisa, tapi ini kan program pemerintah. Program pemerintah. Jadi setiap harusnya di puskesmas tuh mereka kan punya bidan, ada dokter umum. Ada berapa rumah sakit di puskesmas di Singkawang ini sudah dilatih dokter umumnya sama bidannya dilatih untuk lakukan screening IVA ini. Cuma saya nggak tahu programnya berjalan nggak. Harusnya mereka datangin ke setiap rumah tangga. Datangin setiap rumah tangga, maksudnya sosialisasi gitu ya? memberikan jadwal mereka untuk lakukan screening para ibu-ibu kalau memang mau. Iya. Tapi ya itu kan program bagus. Tapi saya nggak tahu lah terbentur biaya kayak atau apa kayak. Jadi itu di luar kemampuan kita. Jadi tidak berjalan itu ya? Iya, saya nggak tahu berjalan atau tidak. Itu yang perlu tanya ke kepala dinas kesehatan. Oke, ya dokter, mungkin seperti yang tadi saya bilang sebelum kita jauh ke sana tentang pencegahan dan lain sebagainya. Nah, mungkin ada persepsi masyarakat atau kekurang pengetahuan masyarakat khususnya perempuan lah ya. Nah, mungkin dokter bisa jelaskan kanker serviks dan miom dan kista ovarium itu mungkin kebanyakan orang menganggap itu satu keadaan yang sama, padahal kan beda ya. Beda. Nah, dokter bisa jelaskan nggak? Kalau kanker serviks, kita kan udah ada istilah serviks. Berarti serviks itu bahasa Latinnya, bahasa ilmiahnya serviks. Kalau bahasa awamnya itu mulut rahim. Jadi dari rahim itu ada bagian yang menonjol, mulut rahim. Dia ukurannya paling ya seujung jempol tangan ya. Ya di mulut rahim itu. Dan itu namanya serviks. Makanya kalau kanker yang timbul di situ namanya kanker serviks. Okay. Sedangkan miom itu adalah massa yang tumbuh dari otot, dari sel yang di otot rahim itu sendiri. Jadi kalau dia mulut rahim, berarti di atasnya kan ada rahim. Di atas itu selnya yang tumbuh di situ. Sel itu dia tumbuh karena dia sel dari otot, jadi bentuknya seperti otot dan padat, namanya miom. Lebih berbentuk daging ya. Daging. Padat Karena ya? dia memang dari sel daging dari rahimnya itu sendiri. Kalau kista itu bisa, sebenarnya kista itu banyak macamnya. Kista itu bisa dari indung telurnya, namanya kista ovarium. Dari asalnya itu dari indung telur, misalnya dari harusnya sel telur yang namanya ovum yang tidak pecah. Jadi makin lama cairan makin numpuk menjadi seperti balon yang diisi air itu lama-lama makin besar. Itu kista ovarium. Terus ada lagi kista endometriosis namanya. Itu bukan dari kista ovarium, itu dari kan setiap haid itu kan ada lapisan namanya endometrium di rahim itu lapisan dalam. Dia harus keluar pada saat men. Karena endometrium fungsinya untuk kalau dia orang hamil, dia akan menebal, akibat rangsangan hormon menebal, jadi telur tuh tumbuh di situ, berkembang di situ jadi janin. Tapi kalau dia nggak haid, nggak hamil, dia waktu men akan keluar. Persoalannya ada teori mengatakan bahwa waktu dia keluar men itu bisa ke bawah, bisa keluar melalui saluran telurnya itu. Darah itu bisa masuk ke saluran telur itu. Di saluran telur itu sel-sel dari endometrium itu masuk ke dalam tubuh, masuk ke di dalam rongga perut itu. Dan dia paling pasti nempelnya di daerah-daerah ovarium, indung telur ovarium atau di daerah rahim-rahimnya itu. Jadi dari situ dia kan nempel. Tapi dia sel itu masih hidup nempel, dia
mulai tumbuh di situ akibat rangsangan hormon untuk haid. Jadi dia ikut, kalau misalnya di rahimnya haid, dia ikut berkembang. Berkembang, kalau dia keluar darah, dia ikut berdarah. Jadi darah itu kan tertumpuk lama-lama makin besar, Jadi pertama kista darah. Nama endometriosis. Jadi asalnya bukan dari inung telur, tapi dari kista darah itu. Itu berarti terus lebih kista lain lebih berbentuk cairan ya. ya, kalau cairan, kalau kista namanya cairan. Cairan itu bisa darah, bisa ini. Ada juga kista yang namanya kista antara campuran kista padat dan kista cair. Namanya ada satu lagi. Kadang-kadang kita operasi kan. Ada suatu masa ada yang isinya ada rambut orang, kadang ada tulang gigi, kadang ada jerawatnya. Kok bisa, dokter? Ada lemak, ya namanya dermoid cyst namanya. Tumor dermoid itu dia dari ovarium. Jadi misalnya sel telurnya nggak keluar, ternyata dia berdiferensiasi, berkembang nanti dia jadi sel itu jadi multipoten, jadi bisa jadi tulang, bisa jadi gigi, bisa jadi rambut. Jadi dia nanti orang bilang, saya buka, saya kena ini nih, kena guna-guna, kok ada dimasukin rambut kayak itu, bukan. Jadi penjelasan ilmiahnya itu ya, penjelasan kesehatannya ya. Jadi dibuka, sekarang kita buka ini, dari USG kelihatan kok, rambutnya, tulangnya, giginya dari kelihatan. Jadi jangan berpersepsi yang aneh-aneh bahwa saya kena ini, kena itu. Tapi ada ya persepsi itu, ada kejadian banyak. itu. Oke, dokter, terima kasih untuk penjelasannya tadi, luar biasa, sudah lengkap lah ya. Nah, kembali ke kanker serviks. Gejala kanker serviks itu apa aja, dokter? Gejalanya? Sebenarnya kanker serviks itu, makanya saya bilang awalnya banyak wanita tidak tahu karena dia tidak merasakan apa-apa. Tanpa gejala maksudnya? Iya, dari awal dia mulai, kita kan ada stadium 0, stadium 1, stadium 2. Kalau stadium 0 namanya stadium in situ. Dia belum ada gejala apa-apa. Hanya ada perubahan sel misalnya. Contohnya gini. Tangan saya misalnya ini. Beda tangannya 2 kan. Ini saya lebih tebal kan. Oke. Tapi ini kan mulai tumbuh nih. Mulai ada kapalan namanya itu. Itu perubahan sel kan namanya. Iya. Perubahan sel. Saya nggak punya gejala apa-apa. Tapi kalau dia jadi kanker, dia makin lama makin besar. Dia bisa sampai ke tulang itu mulai nyeri segala macam. Jadi awal itu nggak ada gejala apa-apa. Makanya kita butuh namanya screening awal. Itu makin cepat kita temukan, makin gampang pengobatannya. Tapi itu udah masuk stadium 1. Mulai stadium 2, kita sering kalau stadium, kita sering gejala yang paling sering adalah keputihan. Keputihan yang bau. Kalau sudah berlanjut, misalnya ini tumbuh terus kan ada jaringan yang mati. Mati itu kan sekarang dia kan kalau di mulut rahim kan dia banyak pembuluh darah. Jadi kalau mati dia kan ada yang lepas. Jadi lepas ada luka. Luka itu infeksi jadi bau seperti bau mayat kalau sudah lanjut. Tapi gejala yang paling utama kita sudah mulai curiga, pertama keputihan, kedua kalau berhubungan suami istri. Kalau berhubungan suami istri sudah mulai setiap kali berhubungan keluar darah, setiap kali berhubungan darah ada bercak darah. Kita udah boleh curiga bahwa ini udah ada gejala kanker serviks. Tapi stadiumnya sudah lebih dari stadium 1 lagi. Kalau sudah keluar darah itu sudah boleh diperkirakan tuh lebih dari satu. Karena dia mulut rahim itu kan dia kalau mulus kan mulus begitu kan. Tapi kalau dia mulai kanker tuh mulai benjol nih. Benjol agak keras. Jadi kita periksa aja ini udah beda. Kadang kalau sudah mulai berdarah berarti ini udah mulai muncul nih. Karena dia rapuh kan. Iya. Jadi kalau habis berhubungan kan lecet nih. Berhubungan kan dia gampang lecet. Kena dikit dia robek. Makanya mulai berdarah di situ. Itu stadium darah. Kalau stadium awal stadium 1 kita belum bisa. Belum bisa ada gejala bagaimana. Makanya butuh screening namanya IVA, namanya pap smear, namanya sekarang ada pap smear yang lebih bagus, TrinPet namanya. Itu lagi. Itu makanya tim dari awal. Jadi bagusnya setiap wanita itu kalau bisa ada waktu ya dilakukan screening IVA dulu. Kalau misalnya di IVA-nya ada gejala baru ke pap smear gitu. IVA yang tadi dokter jelaskan yang pakai asam cuka itu ya. Iya, gampang, murah dan tidak beresiko apa-apa. Sekarang juga terus saya minum dulu. Iya. Terus kalau yang yang pap smear itu berarti ambil lendir ya. Seperti sekarang. Lendirnya. Seperti sekarang yang
PCR itu ya. Ya kalau PCR beda. Iya, maksudnya ambil lendernya gitu ya. Iya, Nah, kurang lebih. jangan dia kan basah di sini kan. Nah, Mulutnya basah, terus selnya gampang rusak, gampang lepas. Jadi kita sebenarnya bukan ambil poles untuk ngambil selnya di situ. Selnya situ nanti kita baru lihat nanti. Ambil selnya di di dalam. lab ya. Oke. Ada gejala lain lagi nggak, dokter? Selain keputihan, berhubungan suami istri, berdarah, Nggak ada gejala. nggak ada lain ya. Itu aja ya. Nah, kan kita udah tahu gejalanya. Sekarang penyebabnya apa? Penyebab terjadi kanker serviks itu. Makanya dikatakan bahwa kanker serviks adalah kanker yang bisa dicegah dan bisa diobatin ya, karena kita tahu ada penyebabnya. Kalau kanker lain penyebabnya masih banyak seperti genetik dan lain-lain yang tidak bisa kita cegah. Jadi penyebab kanker serviks itu adalah virus HPV namanya, human papillovirus. Ya. Virus itu jangan dianggap bahwa wah saya dapat HPV langsung kanker serviks, enggak. Karena masing-masing virus itu dia punya strain kayak COVID nih. Ya. Kan ada mutasi-mutasi sampai berapa banyak, ada delta, ada alpha, ada segala macam. Di virus tipenya HPV, ya, dokter ya. HPV juga ada tipe 6, 18, 33, 35 itu yang ganas gitu. Itu. Jadi yang strain lain, strain 1, 2, 3 mungkin dia tidak menyebabkan kanker serviks tapi bisa menyebabkan misalnya kalau HPV itu bisa menyebabkan timbulnya kutilnya. Kutil di kulit itu salah satunya bisa karena virus juga HPV, tapi dia strainnya beda. Ya. Jangan salah, kutil-kutil yang timbul tiba-tiba itu kalau kita periksa juga bisa karena HPV loh. Karena strainnya beda. Kalau kutil-kutil tuh dia HPV itu biasanya dia pada sel-sel epitel, sel-sel di permukaan epitel begitu. Berarti artinya HPV itu tipe tertentu yang bisa menyebabkan menjadi kanker serviks. Iya, tipe Betul ya? tertentu. Tipe tertentu. Nah, selain virus HPV ini ada faktor lain nggak yang membuat bisa menjadi kanker serviks? Contohnya keturunan, makanan dan lainnya ada nggak? Kalau keturunan makanan enggak ada, tapi bukan faktor penyebab, tapi faktor yang mendukung penyebab itu. Misalnya, makanya di buku katakan bahwa kenapa pada suster yang dari awal dia sudah berkaul untuk jadi suster yang tidak pernah berhubungan, kita melakukan penelitian bahwa kanker serviks itu hampir 0% tidak ada pada suster-suster yang di Katolik itu. Karena mereka tidak melakukan hubungan suami istri. Ya. Jadi yang membuat seorang wanita itu bisa kena kanker berarti ada yang membawa virus itu ke dalam ke mulut rahim itu. Ya. Jadi bisa juga karena faktor misalnya hubungan suami istri. Ya, itu salah satu faktornya. Berarti yang membawa itu pasti laki-laki. Ada sesuatu yang masuk ke dalam. Ada yang satu. Yang bisa membawa itu laki-laki atau wanita yang memakai alat yang masuk ke dalam vaginanya. Sekarang kita terbuka mengenai alat-alat itu. Itu alatnya nggak bersih, pernah dipakai orang lain, dia pakai lagi ke dalam juga bisa. Selain itu dari faktor kebersihan ya. Ya, faktor itu. Satu. Kedua, kita tahu bahwa virus itu juga dia bisa merubah sel kalau selnya itu masih muda. Kalau sel udah tua mau diubah bagaimana kayak kita nih. Paham bagaimanapun tetap tidak akan berubah karena kita sudah punya paham. tua, tapi kalau masih anak kecil, kita masukin paham-paham aneh-aneh, dia pasti berubah. Jadi betul. yang orang baik yang tidak menjadi pencuri jadi pencuri. Makanya jadi sel muda itu dia bisa HPV itu bisa mempengaruhi sel yang baru tumbuh yang muda itu. Sekarang yang merangsang sel muda bertumbuh itu salah satunya merokok. Merokok kan dia mengandung berarti merokok itu bukan faktor pendukungnya ya? Pendukung. Merokok itu pendukung karena dia masuk HPV, terus dari merokok itu ada TER namanya kan itu terus di dalam rokok itu ada radikal bebas yang sangat kuat. Jadi dia dengan ada virus itu tambah lagi faktor pendukung istilahnya mencipta. Sekarang sini anak pendeta misalnya kan ditaruh di lingkungan misalnya cewek lah, di lingkungan yang prostitusi misalnya gitu. Lama-lama dia didoktrinin terus kalau dia misalnya didoktrinin dengan kondisi itu ya bisa jadi seperti orang yang di prostitusi itu. Tapi kalau dia didoktrinin tapi di daerah lingkungan yang baik belum tentu dia berubah. Itu yang membuat lingkungan jadi berubah sel. Menarik.
Belum lagi obat-obat tertentu juga. Belum lagi ada kebersihannya. Itu yang pendukung, tapi bukan penyebab. Penyebabnya adalah HPV. Penyebabnya satu-satunya itu HPV. Yang lain seperti kebersihan dan lain sebagainya itu pendukungnya ya. Pendukung. Kan cewek ini kan biasa kalau habis pipis kan mereka membersihkan. Kalau dia pakai produk tertentu itu enggak ya? Enggak, selama tidak merubah pH, tidak merubah kondisi suasana itu enggak. Kecuali ada penelitian mengatakan juga sekarang kanker serviks kebanyakan terjadi pada ibu rumah tangga. Itu menjadi pertanyaan, kenapa ibu rumah tangga kenapa dia lebih banyak kena serviks daripada mereka-mereka yang di luar yang aktif seksualnya itu. Ini masih belum ketemu ya. Apakah bawaan dari suami atau ada yang mengatakan bahwa itu dari barang-barang yang dipakai seperti handuk yang di luar misalnya di hotel atau apa yang kita tidak tahu dipakai orang atau segala macam, itu bisa juga membuat salah satunya, tapi itu masih perkiraan bukan tapi satu faktornya yang sekarang memang itu virus HPV itu. Ya, nah, menarik tadi dokter kan sekilas ada menyinggung soal lingkungan. Nah, juga soal mendukung ibu rumah tangga. Nah, di pikiran saya begini. Maaf, misalnya ada wanita yang bekerja di dunia gemerlap, di dunia malam, dengan pekerjaan mereka merokok juga. Apakah mereka lebih rentan kena virus HPV dibanding dengan ibu rumah tangga? Nah, di satu sisi fakta memperlihatkan justru korban lebih banyak ibu rumah tangga. Sebenarnya mereka memang rentan, tapi mereka kan tahu. Pertama, mereka mungkin ya, yang mereka syarat mereka untuk melakukan hubungan suami istri itu, hubungan badan itu mungkin mereka mengharuskan pasangannya pakai kondom. Ya kan, satu. Mereka kalau ibu rumah tangga kan tidak, suami datang nggak perlu pakai kondom, jadi mereka melakukan hubungan suami. Kedua, mereka yang di luar itu mereka sudah tahu bahwa mereka berisiko. Jadi mereka lakukan pemeriksaan rutin. Pemeriksaan rutin, pencegahannya ya. Pencegahan. Jadi mereka sudah sadar nih bahwa saya orang yang berisiko tinggi, saya harus periksa rutin. Ibu rumah tangga enggak. Anggaplah suami saya aman-aman, saya aman-aman, jadi tidak diperiksa. Itu yang menyebabkan angkanya tinggi karena dia datang-datang sudah kondisi udah stadium lanjut. Sedangkan mereka yang risiko tinggi dia udah tahu. Jadi mereka periksa diri, setelah itu ketemu mereka langsung lakukan terapi awal, mereka langsung lakukan tindakan. Kalau ibu rumah tangga sudah kondisi nggak sadar tuh, mereka nggak mau periksa. Saya tanya, berapa banyak ibu rumah tangga melakukan pemeriksaan IVA atau pap smear? Jarang sekali, karena mereka anggap bahwa mereka tidak berisiko tinggi, mereka nggak mau periksa. Justru yang lebih banyak periksa yang mereka yang berisiko yang tadi saya sebut itu ya. Karena mereka melakukan pencegahan, karena mereka tahu risikonya ya. Mereka ada risiko. Oke, ya. Itu tadi pikiran saya. Nah, menarik ini dokter. Berarti kalau kita sudah tahu itu, tadi seperti yang dokter bilang, kita sudah tahu ini ada datangnya dari virus HPV itu. Berarti kita kan bisa mencegah. Nah, bagaimana cara mencegah virus kanker serviks ini? Iya, memang pencegahan pada virus HPV itu satu yang paling ringan, yang paling mudah kita lakukan melakukan seksual yang sehat. Seksual yang sehat. Artinya satu pasangan dengan satu orang, jangan berpasangan kemana-mana. Jadi satu pasangan jangan kemana-mana supaya tidak membawa penyakit atau virus lain kepada istri kita atau siapa. Jadi ya itu kalau satu pasangan ya satu, nggak boleh tambah. Itu pencegahan itu sebenarnya pencegahan yang paling bagus. Ya, kedua, kalaupun nanti misalnya tidak ada pasangan lain, pakai pengaman pada laki-laki, bukan KB tapi pakai kondom. Itu pencegahan itu pakai kondom. Itu aman sekali pakai kondom. Ketiga, yang terakhir, kalau memang mau ya dengan vaksin. Kita sudah punya vaksin. Namanya vaksin HPV. Yang di Indonesia ada dua jenis, namanya Cervarix. Dia hanya 2 strain, jadi 6 sama 18. Terus yang satu Gardasil, jadi ada 3 strain tiga jenis yang dia lindungi dengan vaksin itu. Jadi supaya vaksin itu bisa kita berikan mulai kapan? Kan banyak orang tanya. Mulai dari umur sebelum seorang anak perempuan tuh, saya nggak bilang wanita, seorang anak perempuan, karena mulai dari anak-anak, dia mulai dari
mulai dari mens pertama atau mulai dari SMP, mulai dari mens pertama atau belum pernah berhubungan, lebih bagus dilakukan vaksin itu. Vaksin HPV itu ya. Ya, kenapa kita lakukan vaksin? Karena kita nggak tahu nanti anak kita pasangannya siapa, kebersihannya segala macam. Kita nggak bisa nuntut bahwa ya dengan pergaulan yang zaman sekarang susah. Jadi untuk supaya tidak terjadi, lebih baik kita cegah anak kita jadi dari kanker cervix itu. Melindungi diri dulu. Melindungi diri, ya. Nah, menarik dokter. Kenapa harus pada mens pertama? Alasannya kenapa? Karena kalau dia sudah pernah berhubungan, karena tidak harus mulai dari mens, artinya mulai dari mens sudah boleh, pertama sudah boleh divaksin. Kalau dia belum mens, berarti selnya itu masih muda, belum berubah. Kalau dia mulai mens itu kan mulai ada perubahan sel dari sel yang sel dia kan istilahnya sel itu hormon estrogennya belum terlalu tinggi kan. Takutnya satu, kalau misalnya dia mulai men, kita kadang-kadang nggak tahu anak itu mensnya berapa segala macam. Kita mencegah supaya dia tidak berhubungan atau supaya kita tidak loss saat dia berhubungan. Supaya tidak loss, karena kalau dia men pertama artinya kita udah tahu bahwa dia sudah menjadi gadis. Kita nggak tahu dia berhubungan apa dan lain-lain. Jadi kita mulai cegah dari situ bisa juga dari selnya itu, supaya selnya itu waktu dia main pertama, jadi otomatis selnya sudah mulai menjadi dewasa. Itu sudah mulai bisa tumbuh ke depan, bisa istilahnya bisa berubah menjadi lebih aktif lagi perubahan selnya itu dibandingkan waktu masih kecil kan. Kecil selnya itu belum terlalu aktif untuk berubah. Tapi kalau sudah main, berarti selnya sudah mulai aktif kembali. Takutnya dan masuk HPV, kita nggak tahu dia bisa masukin tangannya atau apa yang kotor ke dalam itu, jadi bisa aja dari situ. Jadi kita juga mencegah supaya dia sebelum dia berhubungan kita udah udah vaksin dulu, gitu loh. Itu tujuannya itu. Bagusnya memang divaksin. Ya, berarti saya simpulkan pencegahan yang pertama seks yang aman, tidak gonta-ganti pasangan, satu saja. Terus yang kedua pakai pengaman untuk laki-lakinya ya. Terus yang ketiga vaksin itu ya. Nah, berbicara vaksin ini, harga vaksin berapa dokter di Indonesia? Sebenarnya vaksin itu tergantung daerah dan tergantung masing-masing dokter sih. Karena ya jujur dokter juga butuh cari keuntungan, apotek cari keuntungan, dokter butuh tindakan. Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa berapa harganya. Yang penting ya terjangkau. Dibandingkan kita kena HPV, kena CA cervix itu penderitaannya, baunya, duitnya lebih besar. Artinya harganya terjangkau lah ya. Terjangkau. Nah, efektivitas vaksin itu berapa lama, dokter? Kalau di searching dari informasi dari perusahaan obatnya juga hampir 80-90%. 99% melindungi wanita dari CA cervix. Nah, kan kalau sekarang kita tahu COVID-19 kan ada dosis 1, dosis 2. Apakah vaksin itu ada dosisnya? Kita ada 3 kali suntik, seperti suntik vaksin biasa, mulai dari pertama, nanti 1 bulan kemudian 6 bulan kemudian. Kalau kita mau booster juga boleh 5 tahun kemudian. Berarti booster tuh kali yang keempat ya? Keempat ya? Iya, 5 tahun kemudian. Nah, ada efek samping nggak dokter? Sejauh ini saya lakukan dengan pasien saya belum pernah ada efek samping. Tidak ada efek samping. Berarti vaksin itu sangat dianjurkan ya? Sangat dianjurkan. Nah, untuk melindungi keluarga kan, apakah laki-laki perlu divaksin juga, dokter? Sebenarnya perlu sih. Jadi karena kita bicara wanita, jadi kita bicara vaksin wanita. Tapi kita tahu bahwa kebanyakan yang membawa virus itu kan ke wanita itu hubungan seksual, berarti ada hubungan laki-laki. Jadi bagusnya sih memang laki-laki juga perlu divaksin. Karena kita tahu bahwa di daerah alat kelamin seorang laki-laki, terutama daerah dekat kulitnya yang di bagian dalam itu seringkali kalau tidak dibuka dibersihkan itu sehingga ada sisa-sisa itu, ada sisa-sisa sel yang lepas. Di situ biasanya HPV itu tersimpan di situ. Di ujung kepala itu kan ada lekukan ke dalam, itu biasanya di situ tumbuhnya. Di situ tumbuhnya HPV itu. Jadi dengan adanya vaksin antibodi di situ,
Jadi setidak-tidaknya ada perlawanan dari virus itu. Jadi virus itu kalau dia tidak sampai masuk ke dalam selnya itu bisa terjadi kan ada sel yang terinfeksi misalnya sel penis itu terinfeksi waktu dia berhubungan lepas kan, lepas di dalam vagina seorang wanita dan dia nempel di serviks itu dari virus itu di dalam sel itu dia pecah keluar nempel di situ. Jadi supaya sel yang di ujung alat kelamin laki-laki itu kebal terhadap virus itu dan virus itu mati sebelum ini. Jadi kita laki-laki perlu divaksin juga. Ternyata memang laki-laki itu bukan hanya perlu divaksin. Ada kasus-kasus yang terakhir ini berapa tahun yang lalu kami lakukan pertemuan dokter kandungan. Oke. Ternyata ada kasus namanya kanker orofaring namanya, kanker di tenggorokan, di tenggorokan ini namanya orofaring. Kaitannya dengan yang kita bahas ini apa, Dokter? Itu makanya salah satunya dilakukan penelitian bahwa banyak kanker nasofaring itu disebabkan oleh virus HPV juga. Setelah mereka operasi, mereka lakukan penelitian di patologi atau anatomi dan itu keburukan sel itu HPV. bisa juga. Iya. Karena kita tahu bahwa di sini juga aktif selnya itu aktif membelah berganti gitu. Oke, tunggu dokter. Ini menarik nih. Kan tadi kita bahas virus HPV. Kan di bagian alat kelamin nih. Nah, kenapa bisa di sini? Ya, kita orang dewasa pasti tahu lah. Hubungan seks itu bukan hanya hubungan intercourse antar kelamin, bisa juga dengan oral seks atau apa. Ya. Kita tahu bahwa saya udah bilang berarti kan. itu termasuk hubungan seks yang tidak aman ya? Iya, itu yang melakukan sesuatu, ya istilah kita ya oral sex lah. Iya. Ya, itu nah kan kembali ke sini, ini kasusnya sudah mulai ada ya? Bukan mulai lagi banyak. Ya, di mana sekarang di mana alat kelamin itu bisa masuk ke satu lubang, itu bisa membuat sel. Jadi bukan hanya di mulut, tapi di anus juga sekarang. Iya. Karena di Jakarta, saya kemarin baru ngobrol dengan teman saya. Dia itu wakil pengurus rumah sakit swasta di Jakarta kan. Dia bilang di Jakarta sekarang kita medical check up bukan hanya periksa jantung dan lain-lain. Sekarang medical check up kita mengarah ke periksa dubur. Karena angka kejadian istilah kanker kolon ya, CA kolon namanya. Ya, usus itu besar. cukup tinggi kolon tuh, terutama di daerah dubur sini. Karena di dubur itu kan dia ada usus, terus ada sambungan yang ke arah kulit tuh. Jadi ada sambungan. Sambungan itu yang rentan terhadap perubahan sel itu. Di situ yang rentan terhadap kanker. Nah, di situ yang kadang kanker itu yang sering terjadi juga. Ya, itu tapi memang belum penelitian full mengenai CA cervix. Bukan CA, maksudnya HPV-nya. Tapi kalau kita bisa curiga bahwa angka kejadian itu kanker koron tuh kita bisa curiga karena HPV. Walaupun mungkin faktor makanan, faktor lain-lain aja, tapi kita bisa mencurigai begitu. Supaya apa? Supaya kita lakukan preventif, melindungi diri kita dari yang sampai gitu. Iya. Berarti memang hubungan seks yang tidak aman sangat tidak dianjurkan ya. Bisa kemana-mana. Ya betul. Kita nggak bisa membayangkan bisa kemana-mana asal barang. Kalau telinga bisa dimasukin, telinga juga bisa. Ya betul. Ya, berarti ini peringatan buat laki-laki juga. Iya. Nah begini dokter, ini menarik. Tadi kan dokter bilang vaksin untuk laki-laki. Nah, vaksin yang untuk laki-laki itu sama nggak dengan untuk perempuan? Sama ya? Iya, jenisnya sama ya? Sama. Nah, oke. Nah, kanker serviks itu di stadium berapa bisa dioperasi dan tidak bisa dioperasi? Ya terakhir dikatakan bahwa stadium 1 masih bisa dioperasi. Stadium 1 masih bisa? Kalau stadium 2 sudah tidak bisa kita operasi lagi. Karena dianggap bahwa stadium 2 itu sudah menyebar lebih jauh. Lebih jauh, jadi kita sudah nggak tahu selnya udah kemana. Dioperasi pun bisa nanti tumbuh di tempat lain. Stadium 2 itu ya? Ya, kalau stadium 1 artinya karena dia di stadium 1 itu ada penyebarannya sampai berapa mili dari cervixnya itu. Jadi masih bisa. Tapi kalau stadium 2 kita udah lebih dari berapa
mili, jadi sudah masuk ke kelenjar getah bening, ya, dari kelenjar getah bening udah sudah kemana-mana. sudah menyebar Ya, kemana-mana. Nah, walaupun habis dioperasi tetap masih dilakukan kemoterapi atau radiasi, tapi terutama kemoterapi. itu yang stadium 2. Kalau radiasi sudah artinya tindakan radiasi itu dilakukan bila tidak bisa dilakukan operasi lagi. Ya, tidak dilakukan operasi ya kita lakukan kemoterapi dan radiasi namanya. Nah, atau saya persingkat pemikiran kita. Kalau stadium 1 nih dioperasi, kan bisa dioperasi ya. Nah, apakah setelah operasi wanita atau perempuan ini bisa hamil lagi atau enggak? Nggak bisa, Nggak karena bisa. kalau operasi CSRT itu operasi radikal namanya, radikal hysterectomy. Jadi kalau hysterectomy kita cuma angkat rahim, kalau radikal semuanya diangkat. Rahimnya, hidung telurnya, Oke. dan dia operasinya lebih luas lagi sampai kelenjar-kelenjar dibongkar semua. Jadi dan juga tidak semua dokter kandungan bisa lakukan operasi, itu harus dokter onkologi lagi, dokter kankernya lagi yang lakukan. Berarti stadium 1 bisa dioperasi, tapi operasinya sudah operasi radikal ya, sudah pengangkatan rahim dan lain sebagainya ya. Tapi kalau misalnya nih, Nah, misalnya seorang wanita yang belum pernah punya anak, tapi sudah terdiagnosa dengan kanker serviks stadium 1, kita masih bisa mereserve, istilahnya bisa mempertahankan kemampuan untuk hamilnya itu. Jadi mungkin kita hanya memotong cervixnya aja. Cervixnya kita potong, ini dengan kondisi stadium 1 ya? ya stadium 1 kita masih potong, jadi kita memberikan kesempatan pada wanita itu untuk hamil. Ya. Memberi kesempatan. Ya, kalau sudah hamil, sudah punya anak, mungkin untuk selanjutnya bisa baru dilakukan pengangkatan rahim. Tapi kalau stadium 2 enggak. Berarti nggak boleh hamil kedua gitu maksudnya? Iya, tapi tergantung nanti perkembangan CA-nya Iya, itu. iya. Berarti kesempatannya 1 kali, tapi kalau perkembangannya bagus ke depan kita nggak tahu ya. Ya, Oke. itu kalau misalnya dia anaknya udah cukup ya lebih cenderung kita lakukan radikal hysterectomy namanya. Nah, apalagi tindakan selain kedua ini, dokter, untuk kanker serviks? Ya, nggak Nggak ada lagi ya? Ya, paling screening. Saya anjurkan cuma screening aja, screening awal. Oke. Nah, kita keluar dari kanker serviks. Saya mau tanya, karena dokter kan dokter kandungannya. Sehari-hari bertemu dengan ibu hamil. Nah, sekarang kan COVID-19 kan ada vaksin untuk ibu hamil. Bagaimana penjelasan dokter sebagai dokter kandungan untuk vaksin COVID-19 ini? Sebenarnya vaksin COVID nggak ada masalah. Nggak ada Kayak sekarang saya tanya, kalau ibu hamil boleh nggak saya suntik dengan vaksin untuk kanker serviks? Boleh aja. Satu, karena dia memakai virus yang sudah dilemahkan. Posisi hamil ya? Posisi hamil, dia sudah dilemahkan atau sudah mati. Kalau misalnya vaksin COVID juga, kita tahu bahwa hanya Sinovac saja yang menggunakan virus utuh. Tapi itu pun virus yang sudah mati, bukan virus hidup. Sedangkan yang Pfizer atau Moderna, dia bukan menggunakan virus, dia menggunakan fragmen atau bagian dari virus untuk fragmen atau DNA dari virus itu sendiri. Jadi bukan menggunakan virus yang lemahkan atau tidak. Hanya Sinovac menggunakan virus utuh, tapi itu pun sudah mati. Jadi aman untuk ibu hamil dan sudah dianjurkan dan harus divaksin. Tapi untuk mencegah, karena kita tahu bahwa penelitian vaksin COVID ini kan masih sangat sedikit kan. Jadi lebih dianjurkan setelah kehamilan 13 minggu. Artinya dia sudah melewati fase fetal ya, atau fase pembentukan organnya. Jadi kalau sudah di atas 13 minggu, dia sudah lengkap semua, tinggal pembesaran kan. Tapi pada awal-awal itu kan dia masih bentuk otak, masih bentuk itu, masih bentuk tulang, masih bentuk tubuh. Jadi proses pembentukan itu kan bisa masuk ke zat asing, jadi pembentukan jadi tidak sempurna itu. Tapi kalau sudah di atas 13 minggu kan sudah sempurna, tinggal pembesaran. Karena penelitian kita dari awal itu belum ada, jadi dunia itu belum menganjurkan di bawah 13 minggu. Kalau sudah 13 minggu berarti udah aman, boleh dilakukan vaksin. Karena banyak ibu hamil yang kena COVID itu resikonya besar sekali. Karena dia harus ngedan, kalau paru-parunya sudah padat dengan itu, untuk ngedan nggak bisa, satu, kedua untuk operasi pun
banyak yang habis operasi meninggal. Dan juga banyak dokter-dokter kandungan juga yang kena. Ada berapa teman saya yang meninggal karena COVID itu. Ya, pembahasan kita tentang kanker serviks saya kira sudah cukup. Saya ingin menanyakan sesuatu ke dokter. Saya kan mengikuti media sosialnya istri dokter, Bu Maya. Nah, kira-kira 3 atau 2 bulan yang lalu kan dokter sendiri dioperasi ya. Operasi apa dokter? Saya operasi saraf kejepit. Ya. Saraf kejepit. Nah, berarti maksud saya kan dokter sendiri kan dokter operasi juga. Sehari-hari mengoperasi orang kan. Nah, dokter sendiri waktu dioperasi bagaimana? Bisa nggak dokter ceritakan pengalaman dokter? Ya, saya waktu itu mau putuskan operasi, berarti saya udah pasrah. Apapun yang terjadi saya harus operasi. Kenapa saya operasi? Saya pikir ya daripada, saya memang sebelum operasi saya cari informasi. Angka keberhasilan operasinya berapa persen. Ini kan beda dengan kandungan ya. Ya. Kalau kandungan kita mau nggak mau harus operasi kan. Ini kan kita mencari angka keberhasilan berapa persen, angka kegagalan berapa persen, efek sampingnya saya tetap cari dan konsultasi segala macam. Akhirnya setelah saya pelajari dan saya putuskan bahwa saya harus operasi. Kalau saya nggak operasi, ya kemungkinan kata berapa konsul, dia ngelihat hasil foto MRI saya, dikatakan bahwa saraf 5-6 di antara tulang cervical, tulang leher 5 dan 6 itu makin lama makin sempit. Jadi tertekan tuh ada namanya nukleus itu tertekan menekan saraf batang otak saya. Dan dari hasil MRI ada batang otak saya udah berapa bagian yang sudah mati katanya. Jadi kalau tangan saya jadi lemah, jadi mengecil, saya bilang kan. Terus kalau saya tidak operasi, saya jatuh ke antuk tangan leher saya itu pecah, itu menekan ke saraf saya, rusak, lumpuh saya. Lumpuh itu bukan hanya lumpuh di kaki, semua dari leher sampai ke bawah itu lumpuh semua. Daripada saya berisiko itu, ya saya pikir saya operasi. Waktu saya operasi, saya cuma berpikir saya pasrah aja, apa yang terjadi ya itu kehendak Tuhan aja. Jadi saya operasi, saya masuk didorong dari ruangan sampai ke kamar persiapan. Memang dokter saya baik-baik semua, disamperin sampai di kamar operasi. Saya pasrah, setelah disuntik obat saya udah tidak sadar lagi apapun yang terjadi. Bangun-bangun saya waktu bangun semua operasi udah selesai, disuruh pindah. udah selesai saya bilang gitu. Ya. Dia nggak tahu sama sekali. Berarti saya menangkap dari cerita dokter, waktu dokter dioperasi, dokter pasrah, semuanya serahkan kepada dokternya, yang operatornya. Nah, kan tadi pertanyaan saya, dokter kan sehari-hari melakukan tindakan operasi kepada pasien dokter juga kan. Nah, dokter pernah nggak ketemu pasien-pasien yang bagaimana respon dari pasien, keluarga atau apa? Bisa berbagi cerita dokter? Ya, saya bilang sih kita dokter sih bukan dewa ya. Kita belajar keterampilan, kita melakukan yang terbaik, melakukan yang terbaik buat pasien. Tidak ada satupun dokter yang mau mencelakakan pasien. Kita operasi itu seperti kita masuk satu rimba yang kita tidak tahu di dalamnya itu ada apa. Jadi jangan anggap bahwa kadang banyak pasien yang ngomong gini, dok, yang penting istri saya selamat. Aduh Tuhan, kalau itu nggak bisa Bu. Bukan masalah yang penting istri saya selamat. Semua dokter mau selamat, tapi dokter itu kan belajar keterampilan. Dia masuk satu rimba yang kita tidak tahu di depannya ada apa. Masih misterius ya? Ya masih misterius. Jadi kita sebagai dokter kita lakukan. Saya kalau udah pasien bilang begitu, Bu, jangan bilang yang penting selamat. Yang penting saya lakukan yang terbaik. Ya. Saya lakukan yang terbaik apa yang bisa lakukan. Yang kalau misalnya saya tidak bisa lakukan, saya tetap akan rujuk ke dokter yang lebih ahli lagi, sebenarnya lebih ahli yang untuk melakukannya. Jadi saya selalu bilang begitu. Kalau misalnya memang kadang kita operasi, kalau lancar semua. Tapi kalau misalnya ada sesuatu, dokter tuh harus bisa. Harus bisa. Jadi kalau ada perdarahan atau apa harus bisa selesaikan. Itu yang namanya harus bisa. Mau bisa nggak bisa harus selamat pasien itu. Jadi kita sebagai dokter pun belajar dari pengalaman. Ini kenapa menjadi ini, kita belajar kita lakukan langkah gitu. Jadi kita selalu memperbaiki diri. Dan manusia kan beda-beda ya, rambut sama tapi pemikiran beda-beda. Ada yang dok terima kasih.
Ada yang kenapa begini, kenapa begitu. Memang ada. Ada. Sebelum kita operasi selalu kita berikan info concern namanya bahwa ini saya operasi bisa kemungkinan jadi ini, jadi ini, jadi ini. Ada pernah pengalaman saya bilang, Bu, ini pasiennya di meja operasi, ini belum dia buka apapun, belum dibius. Ini kemungkinan bisa begini, saya nggak akan lanjutkan, saya akan tutup dan saya rujuk. Anda bersedia? Ya, dia bilang, oke dok, saya bersedia lakukan. Ada keluarga satu. Jadi kita operasi. Ternyata saya temukan bahwa memang ada sesuatu yang nggak bisa saya lanjutkan. Kalau saya lanjutkan, pasiennya perdarahan, bisa-bisa membawa risiko kematian. Udah saya kasih tahu pasiennya, suaminya datang lihat, tutup. Oke. Datang keluarga, kenapa dokter gini, kenapa ini, kenapa ini? Saya bilang, dok, saya udah kan bilang dari awal, kalau sesuatu temukan, saya tutup. Saya kan sudah kasih tahu, bukan saya itu. Kenapa Anda marah-marah? Saya bilang, kan kita kan punya alternatif. Kalau saya melakukan berarti ada alternatif lain selain daripada yang saya lakukan. Jangan sampai kita lakukan sesuatu mencelakakan pasien, itu tidak boleh. Kita selalu mengutamakan keselamatan pasien satu, dan supaya pasien tidak kesakitan istilahnya itu. Jadi kita selalu menjaga pasien tujuan. Kalau saya tidak sanggup, daripada saya lanjutkan, nanti kalau terjadi apa-apa, kenapa dokter lanjutkan? Kan dokter tahu ini, kenapa dokter? Berarti dokternya itu lain lagi. Saya nggak lakukan, kenapa dokter nggak lakukan? Kenapa dokter itu? Jadi dokter itu serba salah. Jadi saya cuma hanya meminta kemengertian bahwa dokter itu bukan dewa. Apa yang bisa dia lakukan pasti dia lakukan. Intinya dokter itu melakukan terbaik untuk keselamatan pasien itu ya. Keselamatan pasien tidak ada pertimbangan yang lain. Jangan hanya operasi, melahirkan aja, itu pun bukan berarti habis melahirkan bisa. Saya dulu punya pengalaman. Itu ada pasien, dia bekas operasi. Waktu saya USG, saya bilang, Bu, ini saya nggak berani operasi dengan Anda. Terus perdarahan kan, saya dirawat, saya buka, mau dioperasi buka. Aduh, nggak bisa nih, saya bilang. Nggak bisa, ini nggak bisa. Akhirnya bayinya udah meninggal. Nggak bisa, saya bilang. Nggak bisa saya di tempat saya. Maksudnya kalau saya lakukan bisa. Tapi nggak bisa di UMP, saya bilang. Ini karena, sangat riskan. Bagusnya di rumah sakit lain, ada dokter lain yang pendukung. Jadi bisa, udah dia nggak mau. Setelah operasi dirawat. Rawat 2 malam, tahu-tahu lahir bayinya. Bekas operasi. Habis lahir itu, aduh Tuhan, lahir normal. Itu darah itu seperti dari bawah itu darah itu ngucur seperti keran air. Untung saya waktu itu dia lahir saya ada di situ. Kalau saya terlambat setengah jam meninggal pasien itu. Jadi untung saya datang, saya tolong. Setelah itu darahnya ngocor sampai pasiennya sampai pucat. Akhirnya kita lakukan tindakan. Akhirnya pasiennya darahnya berhenti. Terus bisa ditransfusi, akhirnya bisa saya rujuk. Kalau enggak, mati itu pasien tuh. Aduh, pokoknya saya sudah ada lagi yang melahirkan normal. Habis melahirkan normal, tiba-tiba bengkak itu jalan lahirnya itu. Ternyata ada perdarahan lagi di dalam. Kita bongkar. Sebagai dokter tuh harus ketemu. Itu yang beratnya itu. Harus ketemu sumber perdarahannya, harus dijahit, harus balik pasien. Itu yang berat sekali karena tuntutan masyarakat itu yang makanya saya bilang kita sebagai dokter tuh tidak berhenti untuk belajar. Harus belajar terus. Itu yang saya ada lagi pasien saya bilang, Bu, saya nggak berani operasi dengan ibu loh. Saya bilang kalau ibu operasi resikonya begini nih. Saya bilang Anda ke dokter lain aja di Pontianak yang lebih ini. Dia bilang saya nggak mau dok, saya mau dengan dokter. Terus? Saya lakukan operasi waktu lahirkan bayi kan ari-arinya lengket ke bawah. Waduh, habis lahir ari-arinya darahnya ngucur sampai saya waktu itu saya udah diem, saya udah nggak bisa lakukan. Yang saya cuma lakukan lakukan. Udah saya lakukan semua udah selesai, untung selamat pasiennya kan. Itu udah pucat masuk darah hampir 4-5 kantong itu. Terus selesai kan, besoknya saya lihat ibunya udah bagus kan. Ibunya cerita, dokter tahu nggak? Saya udah di atas lihat dokter kerja katanya. Aduh, saya bilang iya benar, saya lihat dokter tuh di atas, dokter lagi kerja tubuh saya. Aduh, saya bilang, waduh, puji Tuhan masih kembali rohnya. Ada pengalaman seperti itu ya? Ada, dia bilang saya lihat dokter kerja loh gitu, tubuh saya katanya, udah melayang ke atas saya. Itulah pekerjaan dokter ya.
Aduh, banyak orang nggak tahu. Banyak orang bilang, oh dokter Asong senang ya, bukan senang lagi. Bebannya itu loh. Nah, bicara beban begini dokter. Biasa kalau habis ini biasanya misalnya dokter selesai melakukan tindakan operasi ini, apa yang dokter lakukan untuk Kita tetap pantau. Apapun pasien yang kita operasi, kita tetap pantau. Kita tunggu. Saya kalau habis operasi malam, saya nggak bisa tidur. Minimal 2 jam saya nggak bisa tidur. karena Saya udah telepon, kalau sudah aman, tidak ada perdarahan, tensi nadinya bagus, ibunya nggak ada masalah, baru saya lelap tidur. berarti masih ada beban di situ ya. Iya, makanya saya bilang Tanggung kalau jawab itu ada, iya kalau misalnya saya habis operasi, saya nggak berani langsung cus tinggal ke kota lain, nggak berani. Iya, iya. Karena Kita tanggung jawab itu. beban tanggung jawab itu, makanya saya bilang jangan bayangin dokter kandungan tuh enak, tapi nggak tahu dokter lain. Tapi kalau saya walaupun malam, makanya saya sekarang suka nggak mau operasi malam karena saya tetap nggak bisa Ya, tidur. ya, Minimal ya, 2 jam saya nggak bisa tidur. Untuk menjaga itu masing-masing enaknya ya. Iya, kalau udah aman selamat baru kita aduh lega. Iya, iya. Ya, itu Oke. itu harga pasien yang selamat yang kita tolong dari gawat sampai dia selamat tuh itu namanya priceless loh. Nggak bisa diukur dengan iya, iya, uang. betul. Benar-benar nggak bisa diukur uang. Ke- Kita istilah seneng, tapi kita nggak bisa cerita ke orang bahwa yang jelas kita rasakan bahwa itu harga yang kepuasan dari diri harga sendiri ya. yang nggak bisa diukur dengan Nggak bisa diukur dengan uang. Oke. Jangan berpikir oh saya gini, jangan. Saya nggak perlu uang, saya cuma butuh pasien selamat aja gitu. Ya. Oke. Terima kasih dokter sudah berbagi pengetahuan, ilmu tentang kanker cervix, juga bercerita tentang pengalaman di meja operasi. Terima kasih sudah hadir di studio kami, studio Ayo Bongkar ini. Dan saya berharap di lain waktu, lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi, Oke. berbagi sharing yang bermanfaat khususnya untuk warga Kota Singkawang. Nah, begini dokter, biasa di ujung podcast ini saya selalu menanyakan kepada narasumber saya, apa harapan dokter terhadap podcast ini? Jadi dengan podcast itu jadi bisa banyak memanfaatkan menyampaikan informasi untuk Ya. mendidik masyarakat, memberikan pengetahuan ke masyarakat supaya masyarakat bisa memperbaiki diri. Ya. Boleh saya menyampaikan sesuatu? Ya? Boleh, boleh. Kita ada istilah hak wanita ya. Hmm. Hak seorang wanita, artinya dia punya hak untuk tubuhnya sendiri. Jadi kadang-kadang wanita begini, ibu udah anak keberapa? Udah anak ke ini. Ibu masih mau, saya nggak mau hamil, tapi suami mau hamil lagi. Aduh, itu yang kadang-kadang itu di masyarakat yang sudah terdidik dari awal itu udah salah. Karena yang mempunyai kontrol dirinya sendiri, badannya sendiri, seorang wanita sendiri. Jadi suami tidak boleh memaksa kalau istri tidak mau hamil satu. Kasihan satu. Sebenarnya suami tidak boleh. Oh saya harus ada anak laki-laki atau harus anak perempuan. Sedangkan wanita saya nggak mau lagi satu. Kedua, ya suami saya tidak izinkan untuk hamil atau untuk disteril katanya. Karena saya mau steril tapi suami tidak boleh sebenarnya. Sebenarnya wanita itu punya hak bahwa saya tidak mau hamil lagi. Karena kalau mau hamil Anda hamil. Karena apa? Karena di satu pihak begitu, satu pihak mereka takut suaminya kawin lagi. Itu sebenarnya itu persepsi yang yang sangat salah. Jadi cobalah seorang wanita perjuangkan diri Anda, perjuangkan hak Anda bahwa hak Anda berhak mengatur kesehatan Anda, hak reproduksi Anda, saya mau hamil atau tidak, kesehatan diri Anda. Jangan tergantung laki-laki atau suami. Ya, jangan tergantung laki-laki itu. Anda harus perjuangkan. Jangan sudah anak 10 masih mau hamil lagi, suami ikut KB, nggak boleh ikut KB. Aduh, jangan. Karena itu penting di kemudian hari untuk kesehatan perempuan itu sendiri ya. Kalau misalnya suami kemana-mana, Anda berhak minta suami pakai kondom. Iya. Keren dokter. Oke, terima kasih sudah hadir di sini. Lain kesempatan kita ketemu lagi. Terima kasih.